Presiden mengatakan melalui peran Kejaksaan Agung, pemerintah telah mengambil langkah penyidikan umum terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat. Salah satu kasus yang disinggung Presiden Joko Widodo adalah kasus Paniai yang terjadi pada tahun 2014 lalu. Kasus ini masuk dalam daftar kasus pelanggaran HAM berat yang sempat direkomendasikan Komnas HAM beberapa waktu lalu. Presiden juga menyampaikan upaya pemenuhan HAM yang terus dilakukan di berbagai bidang, mulai dari bidang sosial hingga bidang ekonomi. Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan, menuntaskan, dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi korban dan keadilan bagi yang diduga menjadi pelaku HAM berat. Pasca Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pemerintah melalui Jaksa Agung telah mengambil langkah untuk melakukan penyidikan umum terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komnas HAM adalah kasus Paniai di Papua tahun 2014. Mahasiswa dalam menegakkan HAM yaitu dengan memanfaatkan media massa atau media sosial dengan membuat postingan-postingan yang isinya tidak menyetujui perbuatan-perbuatan yang melanggar HAM. Di era modern seperti sekarang ini, tidak mungkin seorang tidak bermain media sosial. Setiap hari mereka pasti menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi dari seluruh belahan dunia. Dalam rangka mengancam adanya pelanggaran HAM, mahasiswa dapat memanfaatkan media sosial untuk membuat postingan-postingan agar diketahui oleh masyarakat luas. Peran mahasiswa dalam menegakkan HAM yaitu menjadi sosialisator kepada masyarakat dalam rangka menginformasikan dampak negatif yang diterima apabila seseorang terbukti melakukan pelanggaran HAM. Upaya ini bisa dilakukan mahasiswa dengan mengadakan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat di sekitar mereka. Contoh pelanggaran HAM ringan, menurut saya contoh pelanggaran HAM ringan itu seperti pencemaran nama baik seseorang, melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak mendengar pendapat orang lain di dalam musyawarah, dan masih banyak contoh yang lain. Kemudian itu contoh pelanggaran HAM berat. Yang pertama itu pembunuhan, yang kedua seperti korupsi, yang ketiga pelecehan seksual, dan masih banyak lagi.
kenapa masih banyak pelanggaran HAM di Indonesia? Tentu mempunyai faktor pendorong ataupun faktor seseorang melakukan hal pelanggaran HAM. Yang pertama yaitu masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi ini adalah faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan terjadinya pelanggaran HAM. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena seseorang yang tidak mempunyai uang itu akan cenderung melakukan sesuatu kejahatan seperti merampok, mencuri, dan menindas. Itu salah satu pelanggaran HAM. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Nah, penyalahgunaan kekuasaan ini apabila seseorang mempunyai kekuasaan tapi dia salah menggunakannya, itu akan berakibat berujung dari pelanggaran HAM seperti korupsi. Nah, itu kerap terjadi di Indonesia. Yang ketiga yaitu sistem hukum yang tidak berjalan. Sistem hukum yang tidak berjalan ini seperti hukum di Indonesia ini lemah gitu. Tidak ada penanganan khusus untuk yang melanggar HAM, seperti disepelekan dan tidak ada penanganan cepat dan tepat untuk pelanggaran HAM. Nah, itu salah satu faktor yang akan mungkin banyak para pelanggaran HAM yang lain untuk melakukan pelanggaran HAM lagi, karena dari hukum pemerintahnya tidak kayak menanggapi dari pelanggaran itu, kayak dianggap sepele gitu kan. Nah, ini salah satu yang akan membuat orang terus menerus melakukan